Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menampilkan hasil video dari kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah media pembelajaran. Kami di sini mengangkat mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada kelas 4 MI. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nur Izam Peprida Yulanda, rekan saya, Dahnan Sabari, lanjutnya Sofiatul Abida, dan rekan saya selanjutnya Faisal Mahardika, dan selanjutnya rekan saya Nur Izzatur Rusul. Yuk kita lanjut, selamat belajar. Pertama, bagian-bagian tumbuhan. Apa aja sih yang harus kita bahas pada bagian-bagian tumbuhan? Yang pertama, kita akan membahas macam-macam bagian tumbuhan. Yang pertama, ada buah. Yang kedua, ada daun. Yang ketiga, ada bunga. Yang keempat, ada batang. Dan yang terakhir, ada akar. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Selanjutnya, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis sebagai alat pernafasan dan tempat terjadinya transpirasi. Dan yang ketiga, bunga merupakan bagian penting bagi pembuahan pada tumbuhan. Dan yang keempat, batang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur zat hara dari akar. Dan yang terakhir, akar, yaitu berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan dan menunjang berdirinya tumbuhan. Selanjutnya, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama, ada mahkota bunga. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, putik. Yang keempat, ada kelopak bunga. Yang kelima, ada dasar bunga. Dan yang terakhir, ada tangkai bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Benang sari yaitu alat kelamin jantan pada tumbuhan. Putik yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan. Kelopak bunga yaitu untuk membungkus mahkota bunga saat masih kuncup. Dan dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir, tangkai bunga sebagai penghubung batang dengan bunga. Jenis-jenis akar. Yang pertama, ada akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Apa sih akar tunggang? Akar utama dari batang yang tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar-akar yang lain adalah cabang dari akar tunggang. Contohnya, akar mangga dan akar jeruk. Selanjutnya, akar serabut. Akar serabut yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Contohnya pada akar padi, akar tebu, dan akar bambu. Selanjutnya, macam-macam batang. Pertama, ada batang kayu. Kedua, batang rumput. Ketiga, batang basah. Batang kayu yaitu memiliki kambium yang berfungsi untuk membentuk kayu dan kulit kayu. Contohnya pada batang pohon jati dan pohon mangga. Selanjutnya, batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, beruas-ruas dan berongga. Contohnya pada batang padi dan batang jagung. Dan selanjutnya, batang basah. Batang basah mudah dipotong, batangnya tidak keras dan berair. Contohnya pohon pisang dan pohon bayam. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa.